wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih buat asisten Adaptive Network dan buat orang-orang yang dari luar lab karena telah menghadiri acara NetShow kali ini. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan sedikit apa itu NetShow terlebih dahulu. NetShow itu adalah acara rutin dari Lab Adaptive Network, di mana pada acara ini kami para asisten akan berbagi informasi-informasi dan materi tentang IT. Nah, acara ini diadakan rutin tiap minggu pada hari Jumat di beberapa bulan. Ini jadwalnya. Di tanggal 18 September, 25 September, 6 November, dan berikutnya. Nah, untuk mengetahui info lebih lanjut tentang jadwalnya atau materinya atau pematerinya bisa dikunjungi di Instagram Adaptive Network. Ya langsung saja tanpa panjang lebar, silakan Mas Heki bisa dimulai acaranya. Ya, terima kasih Peter udah membuka acaranya ya. Sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Syarih Hanegi, salah seorang asisten riset yang ada di Lab Adaptive. Oh ya, sebentar ya, saya mau present dulu. Oke. Salah. Ya, saya salah satu asisten riset yang ada di Adaptive Network Lab, dan saya berasal dari jurusan S1 Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin ingin men-share lah pengalaman saya menggunakan CodeIgniter dalam membuat CRUD sederhana untuk mengembangkan sebuah web. Pertama, kita masuk aja ke materinya. Ada website. Website sendiri itu kalau menurut Hakim Lukmanul adalah fasilitas internet penghubung dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website ini disebut web page, sementara link dan website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lainnya. Dan bla 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 bla. Ini bisa kita singkat aja. Kalau website itu adalah sebuah kumpulan page-page yang ada di internet yang bisa kita akses melalui internet dan memiliki fungsi untuk memberikan page-page yang bisa kita akses ke seluruh dunia. Seperti itu. Kemudian dalam membangun website itu ada dua sih yang paling terkenal, ada front end, back end, dan satu lagi ada full stack. Full stack itu dia mengkombinasikan antara front end dan back end, mempunyai keahlian untuk menjalankan keduanya. Kalau front end sendiri ini berkaitan dengan pengembangan antar muka dari sebuah website itu sendiri. Jadi bisa mengembangkan tampilan website yang menarik, dan kepada inti dari web UI sendiri itu menampilkan data dan navigasinya dengan baik. Dan untuk bahasa yang biasa digunakan untuk front end ini bisa seperti HTML, CSS, JavaScript, seperti itu, dan bisa menggunakan Ajax juga, sistem-sistem Ajax, manipulasi DOM, seperti itu. Nah, sementara ada yang back end. Back end ini berkaitan dengan fungsionalitas atau dibalik dari website itu sendiri. Back end ini biasanya menangani ya tadi fungsionalitas itu website, kemudian database-nya juga, pengolahan database-nya, gimana mengatur database-nya, menjaga security-nya gimana, dan sistem backup-nya seperti apa. Dan untuk bahasa pemrogramannya bisa salah satunya adalah PHP, bisa Python juga, Ruby, dan Perl di sini dijelaskan. Kalau full stack, tadi dia bisa memiliki skill front end dan back end. Nah, selanjutnya kita tadi ngebahas CRUD ini akan menggunakan framework yang dinamakan CodeIgniter. CodeIgniter ini sebuah framework atau kerangka dari sebuah pembangunan website agar website dibangun lebih cepat, lebih mudah, dan
igniter ini adalah framework yang berbasis bahasa PHP. Dan yang paling terkenal dari framework Code Igniter ini, pertama dia adalah framework yang user friendly, bisa dibilang user friendly karena dokumentasinya juga sangat lengkap, dan untuk beginner juga itu mudah dipahami. Dan konsep yang digunakan pada Code Igniter ini adalah MVC, Model, View, dan Controller. Untuk saat ini versi yang bisa digunakan untuk Code Igniter ini sendiri ada dua, Code Igniter 3 dan Code Igniter 4. Untuk 3 ini sebenarnya udah agak lama, dan yang paling baru muncul ini adalah Code Igniter 4 pembaharuan. Dan sekarang kalau nggak salah itu udah sampai lebih dari tahap 2 ya pengembangannya Code Igniter 4 ini. Nah, selanjutnya ini perbedaan dari Code Igniter 3 atau 4. Yang kita lihat Code Igniter 4 ini udah disiapkan untuk versi PHP 7,2 ke atas. Jadi versi 7,2 ke atas, konsepnya masih sama dengan MVC. Set root-nya itu nanti ada di public, mirip kayak Laravel jatuhnya. Application foldernya ada di app, dan controller class-nya seperti ini, bisa dilihat di Code Igniter controller. Model kelasnya juga diletakkan di model, sama seperti ini, dan CRUD di dalam model ini bisa dipanggil, sudah disediakan. Seperti di PHP, kita kalau misalnya mengakses Artisan Mac, kita bisa meminta untuk CRUD-nya dihadirkan di modelnya, seperti itu. Ini juga bisa di Code Igniter 4 sudah. Kemudian di entity class ada, habis itu view, bisa langsung echo view cell-nya ada, dan middleware-nya ada, file .env-nya juga ada untuk environment pengembangan, dan terakhir ada CLI-nya. CLI tool-nya ini dia menggunakan Spark, PHP Spark. Nah, kenapa tadi saya masih menggunakan Code Igniter 3? Karena Code Igniter 3 ini masih banyak dipakai di Indonesia, dan mulai migrasi sih sebenarnya ke Code Igniter 4. Cuma yang saya pahami untuk saat ini Code Igniter 3 itu sudah lumayan banyak sih yang penggunanya di Indonesia. Dan ini alasan kenapa menggunakan Code Igniter. Satu, tadi performanya cepat, konfigurasinya minim, habis itu memiliki banyak komunitas, dokumentasi lengkap, dan mudah dipelajari untuk para pemula. Nah, selanjutnya tadi sudah ngebahas Code Igniter, ada perkataan framework. Framework itu apa sih? Framework itu adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mempermudah para developer software dalam membuat aplikasi, pengembangannya. Jadi kita membuat aplikasi itu lebih tersusun, dan fungsi-fungsinya itu lebih rapih lah, tersusun. Jadi untuk pengembangannya lebih baik. Nah, kalau untuk contoh-contohnya dari PHP sendiri kan, PHP framework itu yang terkenal adalah Laravel, ada Symfony, ada Code Igniter. Nah, kalau dari yang basis JS sendiri itu ada React, ada Angular, ada Vue, dan ini ada Node.js. Node.js, tapi sebenarnya yang saya ketahui itu bukan salah satu framework, tapi mungkin ada framework yang berbasiskan dari Node.js. Kemudian kalau di Python ada dua yang pernah saya kenal, ada Django sama Flex. Itu yang paling terkenal. Beberapa framework dari lintas framework. Nah, kemudian ini tadi PHP framework. Yang untuk saat ini sih yang paling banyak dipelajari itu ada dua, Laravel sama Code Igniter. Tapi untuk pemula, saya sarankan sih untuk di Code Igniter dulu, karena dokumentasinya user friendly juga buat para newbie. Karena untuk Laravel itu untuk yang udah berpengalaman sih, atau udah punya pengalaman untuk menggunakan MVC, ininya dokumentasi yang ada di Laravel itu sendiri. Dan Laravel itu kelebihannya sih yang paling ini sih codingannya itu rapih banget. Jadi estetikanya tuh terjaga lah pokoknya di frameworknya dia, sangat rapih. Nah, kemudian tadi kita juga menyinggung mengenai si konsep MVC. Konsep MVC itu konsep yang terdiri dari 3 bagian utama, ada model, controller, dan sama view. Jadi model ini dia biasanya mewakili untuk mengambil data, pengelolaan basis data lah, memasukkan, mengeluarkan, mengupdate, menghapus, itu akan melalui model. Kemudian ada controller, ada sama view. View di sini yang merupakan tampilan dari website yang kita bangun, ya bisa dibilang kayak front end-nya lah, tampilan yang kita lihat di website itu. Kemudian ada controller. Controller ini yang mengatur geraknya dari model ke view. Jadi akses dari view itu apa aja yang diminta ke model apa aja, seperti itu. Dan nanti itu ditampilkan ke browser. Nah, untuk menginstal Code Igniter sendiri,
seperti yang dikatakan tadi, ini ada dua versi yang saat ini yang bisa digunakan jika mau menggunakan PHP 7,2 sama PHP 5,6. Ada CodeIgniter 3 sama CodeIgniter 4. Bisa langsung download di website codeigniter.com. Langsung download di sini atau bisa menggunakan satu aplikasi tambahan yaitu Composer. Dengan menggunakan Composer, kita bisa ngebuat create project lah. Jadi kayak manajemen proyeknya menggunakan Composer memudahkan kita untuk nge-get ini perlengkapan-perlengkapannya. Bisa menggunakan ini Composer Create Project, CodeIgniter, Framework, CRUD sederhana. CRUD sederhana ini nama foldernya. Dan 3.12 ini versi CodeIgniter yang saya gunakan. Sebenarnya yang terakhir digunakan itu saat ini 3.1.11 yang digunakan untuk CodeIgniter 3 sendiri. Nah, untuk mempersiapkan di lokal dulu untuk pembuatan secara lokal, kita mempersiapkan satu bersama text editor. Text editor yang kita gunakan bisa mulai dari yang berbayar seperti Sublime Text, atau mau menggunakan Visual Studio Code, atau Atom, atau mau yang paling sederhana Notepad++. Habis itu ada web browser, karena ini untuk menampilkan nanti hasil yang kita coding. Kemudian ada yang untuk menyediakan web servernya dan mengakses database-nya. Menyediakan Apache sama database-nya lah. Database-nya itu bisa menggunakan Postgre, MongoDB. Tapi untuk pertemuan kali ini saya menggunakan MySQL, MariaDB. Dan untuk di Windows bisa menggunakan XAMPP, bisa juga pakai MAMPP, LAMPP, SAM, MAM, LAM, dan ada file project CodeIgniter tadi yang kita bisa download di CodeIgniter-nya, dan atau menggunakan Composer. Nah, selanjutnya untuk membangun website itu sendiri, setidaknya kalau mau membangun sebuah tampilan aja kita bisa menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Itu sudah JavaScript sama PHP itu udah cukup sih sebenarnya. Cuma untuk performansi mungkin bisa ditambah seperti jQuery, JavaScript-nya juga bisa dimainkan DOM-nya, Ajax-nya juga penggunaan Ajax seperti situ. Dan kalau ingin mempermudah tampilan lagi, ketika Mumet menggunakan CSS, kita bisa menggunakan bantuan dari Bootstrap. Bootstrap ini seperti plugin, jadi kita bisa punya template-templatenya untuk bisa ngebuat table, ngebuat button, seperti itu udah dijelaskan di Bootstrap. Nah, selanjutnya ada langsung kita ke praktek ininya saja, ke codingannya, ngecek apa itu namanya struktur dari CodeIgniter itu sendiri. Salah. Oke, kayaknya ini aja. Present entire screen, oke. Sip. Ya, sekarang kita masuk ke codingannya aja. Apakah sudah terlihat ya slide-nya? Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dari CI3 tadi, strukturnya kita ketahui kalau struktur utamanya itu ada di application. Jadi kalau kita lihat file CI3 sendiri, itu terdiri dari ini. Tanpa htaccess ini saya tambahin karena saya ingin menghilangkan tulis index.php-nya. Jadi saya kasih .htaccess. Di sini ada sebenarnya ada application. Ini application tempat kita nanti melakukan coding untuk websitenya. Ada pokoknya berkaitan dengan coding-coding dan aplikasinya, aplikasi utamanya. Habis itu ada sistem. Ini sih jarang dibuka, biasanya sistem, user guide ini ada sama vendor. Library-nya dan vendor. Ini jarang dibuka sih, cuma mungkin kalau mau dibuka-buka juga bisa, cuma sangat jarang. Nah, untuk pertama kita akan melihat folder config sendiri. Config ini berisi konfigurasi dari website itu sendiri. Jadi kita bisa men-setting apa aja sih yang auto load. Jadi ketika kita membuka website itu dia udah terload gitu. Nah, terload ini bisa seperti paket apa aja yang mau kita buka. Di sini library apa saja. Library yang saya gunakan saat ini yang ingin saya auto load itu ada database sama session. Session ini untuk menyimpan sesi lah. Biasanya untuk kalau saya menggunakannya untuk alert session.
Selanjutnya ada driver. Ketika ada driver yang ingin digunakan juga bisa di load. Kemudian ada helper. Helpernya ini saya menggunakan URL agar bisa mengakses seperti base underscore URL, set underscore URL untuk keperluan nanti linking dari satu controller ke controller lainnya seperti itu. Dari satu view ke view lainnya memanggil-manggil dengan URL. Kemudian config-nya juga ada di sini, bisa dibaca config-nya, ada bahasanya, language-nya, language apa aja yang ingin dimasukkan, seperti itu ada model. Nah, kemudian ada file config. Di sini karena masih di localhost, jadi base URL-nya saya setting di localhost, CRUD sederhana nama filenya. Kemudian ini harusnya kalau misalnya kita belum, tadi saya tidak menambahkan .htaccess itu, secara default harusnya seperti ini. Ada index page-nya itu ada di index.php seperti ini. Jadi file index-nya ada di sini. Dan ini URI protokolnya bisa dibaca lagi, ya apa tuh namanya, dokumentasinya mengenai apa tuh yang request URI, ada query string seperti itu. Itu ada banyak teknisnya, bisa dibaca di dokumentasi sangat jelas. Ini suffix-nya, language yang digunakan saat ini sih English saya untuk pembuatannya. Dan charsetnya menggunakan UTF-8. Seperti ini. Dan yang biasa saya config lagi, satu lagi tuh ini dua lagi ada database. Ini database ini bagian ini mengatur untuk koneksi ke database sendiri. Di sini karena saya menggunakan MySQL, jadi saya menggunakan MySQLi. Ini environment-nya itu ada yang development, production, dan satu lagi saya lupa. Jadi ini lupa. Biasanya sih saya cuma di production. Ini pengaruhnya nanti ketika kita ngedebug aja ke penjelasannya tuh biasanya lebih lengkap kalau ketika kita menggunakan mode di mana kita sedang mendevelop web itu sendiri, jadi lebih jelas aja, lebih detail aja, kita diberi kesalahannya itu di mana aja, dijelasinnya seperti itu. Nah, kemudian ada misalnya encrypt, ini encrypt, nah kegunaannya untuk nge-encrypt sih. Tapi kali ini karena CRUD sederhana dan tidak ada data penting, nggak ada yang perlu saya encrypt, jadi saya nggak mengaktifkannya. Kemudian ini jarang sih, ini file-file ada beberapa yang jarang dibuka, karena ini konfigan dari code igniternya. Jadi bisa kita, kalau kita lihat satu-satu ya seperti ini. Ini juga ini settingan-settingannya. Ini ada migration. Migration ini gunanya, kalau yang saya tahu migration di Laravel itu gunanya untuk kita mengatur versi dari database. Jadi ketika kita bekerja sama dengan tim, biar database-nya itu terjaga, nggak kita copy, kita download, kita import itu, kita export jadi file itu, bisa menggunakan fitur seperti migration ini. Jadi database yang kita gunakan itu selalu auto update gitu, terupdate dengan yang teman kita lakukan seperti itu. Cuma saya jarang menggunakan ini di code igniter, jadi kurang tahu pemahamannya. Nah, kemudian ada member, ini juga konfigurasi yang kita juga jarang atur. Dan terakhir ada root. Root di sini gunanya ini mengatur routing yang kita gunakan, jalur-jalur mana saja yang digunakan. Di sini ada default controller. Default controller ini dia mengakses controller mana yang dijadikan yang paling pertama dibuka. Dan ini ada contoh routing yang saya buat sendiri, data. Jadi ketika kita mengakses data yang /data, maka itu akan memanggil halaman data dengan metode yang namanya index. Nah, kemudian ketika kita menggunakan edit, maka dia akan mengakses num. Edit, habis itu di belakangnya ada number atau ada ID atau apa yang kita selipkan untuk mengirimkan data. Biasanya untuk fungsi-fungsi yang memerlukan masukan, kan seperti itu menggunakan ini, atau satu lagi saya lupa. Kemudian ada halaman edit. Ini dia menggunakan halaman edit controllernya, ada fungsi load halaman, dan di sini ada $1 yang menandakan bahwa nanti ada satu file yang akan ditaruh di sini. Nah, kemudian ada file controller. Controller ini tadi yang seperti saya katakan, dia mengatur lintas dari apa tuh namanya, model dengan view. Jadi di sini seperti yang kita lihat, di sini ada public construct. Kalau saya selalu menggunakan ini karena untuk menginisiasi dari kelas
halaman utamanya. Untuk kita konstruk, ini konstruktornya. Kemudian ada public index. Indeksnya ini yang diakses untuk pertama kali. Biasanya kalau kita cuma nulis halaman utama, yang diakses adalah yang indeks ini. Nah, kemudian di sini saya mengakses view halaman form aja, view halaman form, dan ada public insert ini yang akan nanti kita isi untuk ketika proses insert. Nah, ini nanti dia akan menghubungkan view dengan database melalui model. Model ini isinya yang berkaitan dengan database. Sebelumnya udah saya siapkan untuk menghemat waktu. Jadi di sini ada function untuk construct. Kemudian ada ini thisdb.get. Ini bisa dinamai kalau tidak salah query builder yang udah disiapkan sama code igniter. Jadi kita artinya ini kita mengakses DB untuk mengget data dari table yang saya beri ini, saya masukkan nama tabelnya. Kita juga bisa pakai query sendiri dengan tag query. Kita masukin select ininya. Kalau kita emang membutuhkan untuk join-join yang susah ketika menggunakan query builder, kita bisa menggunakan itu, query-nya juga, atau kita menggunakan ini get. Langsung aja dengan query builder-nya. Nah, di sini ada delete data dengan ID tertentu. Sini juga udah saya buat dengan ini perintahnya where. Where ini kalau kita ada dua where seperti ini, ini kalau tidak salah hubungannya akan seperti end to end, end dengan end. Jadi kita harus true dengan true untuk menghasilkan true. Kalau ada salah satu yang false, maka hasilnya tidak akan terpenuhi gitu, tidak akan di-delete kalau kita menambahkan percabangan di sini. Kalau di sini karena keperluannya hanya untuk mencari data tersebut yang ingin kita delete, kita pakai where aja. Habis itu kita delete data tersebut dengan query builder. Kemudian untuk menambahkan satu data seperti ini. Satu data kita cari dulu datanya dan kita kembalikan dalam bentuk row. Satu row array, satu row itu kita ambil, kita bikin jadi array, kita kirimkan kembali ke halamannya. Nah, selanjutnya ada get all data, ini untuk mendapatkan data, tapi ini fungsi yang satu lagi saya buat kemarin. Ini fungsi yang untuk PHP-nya, nanti saya menggunakan PHP untuk looping table-nya, karena saya menyiapkan dua, ada yang menggunakan jQuery yang diubah ke JSON dulu, dan ada yang langsung diakses menggunakan PHP. Di sini untuk update datanya, jadi udah disiapkan untuk melakukan update, dan di sini insert, jadi perintah-perintahnya udah ada, udah misalnya untuk mengupdate kita menggunakan update, kemudian nama tabelnya apa, kemudian datanya apa yang kita masukkan. Data ini biasanya isinya array, udah berbentuk array yang isinya data satu row, seperti itu. Nah, kemudian ada view. View di sini saya udah menyiapkan, jadi untuk welcome page-nya saya buat sebuah form dengan bantuan Bootstrap. Nah, untuk menyematkan Bootstrap itu biasanya kita bisa ngedownload Bootstrap-nya atau kita menggunakan CDN. CDN di sini. CDN ini kita sisa copy aja dari website getbootstrap.com kalau nggak salah, .org atau .com. Itu kita copy aja, nanti udah ada dengan ininya, integrity-nya, key-nya. Selanjutnya ini kita membuat navbar, dan ini tadi ada set URL, yang saya katakan set URL dan base URL. Nah, apa sih bedanya base URL sama set URL? Set URL itu biasanya digunakan untuk menghubungkan ke controller. Dalam kata lain, ketika link yang saat ini kita buka, seperti itu, akan diarahkan ke halaman tersebut. Nah, kalau misalnya base URL itu biasanya berkaitan dengan yang ke root-nya, ke folder utamanya, biasanya sih untuk mengakses aset-aset atau ada folder di data file kita, di file manager kita. Nah, kemudian ini kita, karena menggunakan Bootstrap, jadi biasanya Bootstrap itu diaturnya kayak gini, ini MX Auto, berarti dia mengatur left dan right-nya secara auto, jadi ini di center nanti posisinya. Dan ini kalau kita mau CSS-nya kita atur sendiri, misalnya ketinggiannya 30 rem, marginnya 10 px. Ini satuan dalam mengatur stylenya, bisa pakai rem, bisa pakai px, bisa pakai em, bisa juga pakai persen. Persen dari berapa kita ngebuka website itu, dari halaman tersebut, halaman browsernya. Nah, kemudian di sini ada form bisa dibuat seperti ini, atau kita menggunakan form open dari fitur yang PHP-nya. Tapi saya memilih untuk buat pakai form ini karena sederhana. Karena ini cuma menggunakan HTML dan tidak perlu set rule dulu. Kemudian di sini
ada ya seperti pengenalan tadi, ada label untuk ini dan menggunakan input, dan ada submit button. Dan terakhir ada jQuery dan JavaScript. Saya biasanya meletakkan saja sih, tapi untuk saat ini tidak terpakai karena ini satu set sama yang di Bootstrap itu udah disediain. Untuk JavaScript, jQuery, dan Bootstrap-nya jadi satu. Sisa kita copy aja CDN-nya. Nah, selanjutnya ada ini untuk halaman edit yang tadi saya bilang. Untuk halaman utamanya nanti deh kita buka. Jadi untuk ini kurang lebih seperti ini halamannya. Kita melakukan looping dari database yang saya bilang tadi. Saya dapatkan array-nya, langsung saya looping di sini. Dan kita buat ada dua fungsi di sini untuk mengedit dan menghapus. Kenapa tadi saya buat routingnya dengan yang 6? Karena untuk ini seperti ini nih, edit seperti ini. Karena dia mengirimkan satu data ID. ID ini untuk kita mau ngedit data ini, mau hapus data ini, seperti itu. Dan terakhir ada yang Ajax. Ini Ajax. Di sini ada modal, tapi nggak saya pasang karena agak sedikit tricky, nanti agak lama jadinya pembahasannya, takutnya malah membuat pusing. Karena modal juga ini biasanya sih pakai JavaScript kalau saya menggunakannya untuk mengakses modal ini dan mengirimkannya. Nah, di sini ada jQuery, contoh jQuery. Saya menggunakan Ajax. Jadi Ajax itu metode dia kayak mengganti halaman tab itu dengan sangat cepat atau cuma ditimpa aja, ditimpa tab dengan baru, halaman baru dengan data yang baru. Jadi biasanya kayak fitur live searching atau sesuatu apa yang tanpa perlu reload itu bisa menggunakan namanya fitur Ajax. Ajax seperti ini, kita deklarasikan menggunakan tabnya post, URL-nya ini. URL ini mengarah ke base yang kita gunakan. Saya menggunakan fungsi ambil data yang ada di halaman data controller. Nah, kemudian data type-nya yang diambil itu JSON. Makanya saya tadi mengambil data satu table aja, langsung nanti di-encode to JSON. Kemudian ketika ini sukses dilakukan, maka akan melakukan suatu fungsi. Fungsinya akan dibuat seperti ini, ada baris. Saya membuat suatu baris. Nanti baris ini akan diselipkan ke ID target. Di sini ID target itu adalah tbody. Jadi nanti di body table-nya itu ada ini file baru yang disisipkan, dan ini edit form seperti biasa. Tadi yang untuk encoding data ke JSON bisa menggunakan perintah ini nih. Untuk di code igniter sudah disediakan sebenarnya, perintah PHP juga ada, perintah PHP JSON encode. Jadi kita nge-encode ke .data. Jadi udah satu file ke dalam bentuk JSON diterimanya. Oke, coba kalau kita pakai full screen saat ini semuanya, karena pengen lihat halaman ininya apakah bisa. Kurang nyaman juga kalau harus nggak bisa. Oke deh, terpaksa mau nggak mau. Tab ini apa nih? Oh, ini. Oke, ya. Ini contoh tadi yang udah dijelaskan. Jadi di halaman utama saya ngebuat ini sebuah form sederhana aja untuk memasukkan nama dengan NIM-nya, NIM mahasiswa. Kemudian ini table ini yang tadi yang kita menggunakan for each untuk memasukkan data dan menghapuskan data. Ini kita bisa edit dan kita bisa back. Tadi kenapa saya ngelempar apa tuh ID-nya, karena digunakan untuk ini. Saya ingin menampilkan ID sama ini, yang apa sih yang mau diubah, mau diupdate gitu. Dan ini ada data ini yang menggunakan tadi Ajax tadi. Jadi sebenarnya biasa untuk fitur live searching sih biasanya, atau pingin optimalisasi dari website kita. Jadi kerjanya lebih cepat, lebih responsif lah, itu bisa menggunakan Ajax dibandingkan dengan ini, karena ini pasti kalau PHP sendiri yang kita gunakan ini pasti membutuhkan reload baru datanya terupdate gitu. Nah, kita lanjut aja. Tadi fitur pertama ke delete. Ini delete sih udah saya buat. Delete. Jadi kalau kita mendelete, sisa tekan delete aja, dan ini ditampilkan di halaman data seperti ini di jQuery-nya.
Kemudian untuk insert belum saya buat insert. Coba insert ya, insert belum. Jadi nggak bisa share full layar ya. Nggak bisa share full layar, enak nih. Karena kita harus pindah-pindah ke code ininya, code editornya. Karena kita mau simulasi codingnya. Jadi ini aja deh. Kita selesaikan dulu aja kalau gitu di halaman ini. Jadi ini aja deh, kita selesai codingannya terlebih dahulu. Tadi form pertama, kita tahu di sini ada ini, input nama dengan input name. Untuk ID-nya, namanya belum dideklarasikan di sini. Kita perlu deklarasikan name untuk target nanti input nama. Kita get post-nya name nama. Oke. Nah, ini aksinya ketika button di submit, maka dia akan melakukan action di sini. Action di sini saya ingin dia untuk mengakses satu PHP, file PHP di sini. Oke. Di sini kita mengakses set URL. Nah, ini berkaitan dengan yang controller halaman utama. Jadi, kita menggunakan halaman utama slash insert. Insert kita save di halaman utama, insert. Nah, di insert ini yang perlu kita lakukan pertama, bisa sih kita langsung menggunakan, misalnya kita langsung setting di array-nya, itu bisa. Kita buat kayak gini, data array. Ini kita buat misalnya di ininya ada nama. Ini pakai this gini bisa, tapi saya kurang nyaman biasanya. Karena saya biasanya untuk controlling aja sih, kalau udah punya variabel apa aja, jadi lebih mudah untuk diujinya. Tapi sebenarnya nggak efektif juga sih. Bisa seperti ini, kita karena metode yang digunakan tadi post, jadi kita mengambil post dengan yang dari file mana gitu. File mananya itu biasanya yang kalau kita menggunakan post ini yang dari code emitter-nya, itu kita lihat dari name-nya. Name-nya itu input nama. Biasanya kita ambil dengan input nama di sini. Input nama. Selanjutnya ada name. Nah, kita menggunakan lagi dengan this input post name. Input name. Input name. Ini yang besar kalau nggak salah. Oke. Selanjutnya berarti kita assign data dari nama itu akan isinya ini. Dan name yang dari nama name ini akan diisi dari ini M. Dan tanya kita tutup. Nah, di sini kita udah ngeload modelnya yang kita load, auto load model. Jadi kita langsung mengakses ke ini, this mahasiswa. Fungsi apa sih yang ingin kita gunain untuk menginsertkan data? Kita bisa ngecek di modelnya. Di sini ada insert data dengan masukkan sebuah array data. Berarti kita akan menggunakan insert data dengan memasukkan dollar array tadi. Kebetulan namanya saya buat sama array tadi dengan nama dollar data. Nah, terakhir kita bisa melakukan seperti ini di load view atau menggunakan ini controllernya, redirect-nya. Nah, ketika redirect ini saya pinginnya dia langsung menuju ke halaman edit. Halaman edit dengan slash ini dengan slash index ya, halaman editnya saja. Dia nanti jadi menuju ke halaman edit index seperti itu. Kemudian kita untuk yang form editingnya tadi dari sini saya jelasin dulu. Jadi di sini nanti dia akan mengeluarkan setiap data dari yang kita get dari sebuah tabelnya dari nama dengan name-nya. Nah, kemudian akan ada dua button di sini saya buat dengan A dengan kotak ini HTML A. Di sini dibuat dengan
arah nanti href-nya bisa ke halaman edit dengan delete titik bintang ini untuk menghapuskan, ini untuk mengedit. Jadi menuju dengan rute edit tadi yang saya buat dengan menyisipkan ID-nya. ID-nya ke controller yang ada di view-nya ini, edit. View-nya edit itu dia di halaman data sebenarnya. Di halaman edit di sini. Jadi dia nanti akan mengakses ke indeks sini. Di load halaman ini. Saya menggunakan load halaman sebenarnya ini nggak baik, tapi karena ingin mempersingkat tempat aja, karena ini juga sama aja fungsinya masih satu berkaitan dengan edit, jadi saya masukkan di sini. Jadi menyimpan get one data dan dikirimkan ke view edit form. Nah, ke view edit form. Di edit form sini seperti tadi ada yang namanya nama sama ini. Nama sama name. Tadi kenapa nama sama name-nya bisa dimunculkan? Karena saya nge-get satu row satu data, dan saya menampilkan di placeholder-nya itu namanya sama name-nya. Jadi kalau diedit, dia ada patokan itu data awalnya seperti ini, itu preferensi saja. Biasanya digunakan sih kalau misalnya ngedit sesuatu yang nggak terlalu ini penting, saya cuma ingin menampilkan aja kalau datanya itu bisa di-passing, seperti itu. Nah, seperti tadi, jadi kita sisa sama melakukannya karena ini program basis PHP, jadi kita menggunakan fungsi dari PHP itu, setURL, untuk mengakses controller-nya. Nah, kita tadi tahu itu controller untuk edit itu ada di halaman edit. Di halaman edit, saya kasih nama halaman edit. Oh iya, satu lagi baru teringat nih. Untuk penamaan controller, sebaiknya, ini karena Kotliner 3 sendiri itu nggak dilengkapi dengan huruf besar ini. Kalau di Kotliner 4 sudah dilengkapi dengan penamaan yang besar. Ini biasanya kalau huruf-huruf kecil seperti ini, awalannya suka tidak terbaca ketika kita menaruhnya di hosting atau di apa, itu suka tidak terbaca jika huruf kecil seperti ini. Jadi harus di huruf besar. Karena ini di lokal, jadi masih bisa terakses dia halaman edit ini. Jadi kita akan ke halaman edit sini, ke fungsi halaman edit. Jadi kita akan mengakses ini dengan ini kita passing halaman edit slash ini fungsinya edit. Nah, dia akan mengirim ke metode edit. Di metode edit ini seperti tadi sama, kita get aja lagi. Kita get lagi aja nama sama name, input input nama sebentar, kayaknya belum deh. Oke, di ini namanya belum ada, kan benar, namanya belum ada. Biasanya kalau ini pakai ini, kalau kita pakai JavaScript atau jQuery, itu kita bisa menggunakan ininya, atribut ID itu dengan penandanya biasanya. Penandanya seperti titik untuk kelas, pagar untuk ID, dan attr itu saya lupa JavaScript-nya, tapi kalau di jQuery dia menggunakan .attr, bisa mengakses file atribut seperti itu. Ini kita kasih nama, input nama dan input name untuk mengambil post-nya, file post-nya. Oke, file post-nya udah ada di sini, input nama, name, kita ambil aja this input post, input nama, input name, titik koma, jangan lupa titik koma kalau menggunakan PHP karena masih penting titik komanya. Ada array, ini kita menggunakan array. Oke, kita buat nama, namanya kita isi dengan file nama, kita satu data lagi, name. Oke, name. Dan terakhir, seperti tadi, kita mengakses ke model yang kita gunakan. Model yang kita gunakan itu mahasiswa dengan filenya untuk mengedit, untuk mengupdate berarti update.
dengan masukkan ID dengan ID dan data. Oh, berarti ini kita bisa push ID-nya di sini sebenarnya. ID, kita minta dengan ID. Masukkan dengan ID, ada masukkan ID, jadi nanti kita sisa memindahkan dengan ID-nya. Di sini metodenya tadi update data, masukkan, di sini ada ID satu, dan data, kalau tutup, dan terakhir, oh ini dolarnya belum ada, untuk sintaknya dia menggunakan dolar, terakhir kita redirect. Kita redirect, kita pindah posisi. Kita pindah posisi ke halaman atas, halaman edit index. Sebenarnya tidak ditulis index juga, bisa sih dia auto akses ke index. Oke, tadi ini ada kekurangan, dia harus ngeparsing ID-nya. ID-nya ini harus diparsing. Oke. Ini sebenarnya ada di halaman editnya ketika kita mengakses dari halaman utamanya. Get one data by ID. Oke, ID-nya berarti udah ada. Oh, udah. Ya, ID-nya udah ada. Udah bisa kita panggil. Apa saya? Nah, mahasiswanya sudah memegang ID di database-nya. Oke, kita sisa menambahkan di sini titik dolar data underscore mahasiswa dengan ininya ID. Database-nya ID. Oh ya, ini fungsionalitas update. Jadi kita mengambil datanya, kemudian akan kita lakukan update dengan kita ambil data itu dari view, kita closing ke controller, dari controller kita kirim ke model, kemudian dari model dilakukan dan kita redirect pindah halaman, seperti itu. Nah, untuk yang hapus tadi kan hapus sudah saya buat, udah bisa tuh fungsinya. Nah, hapus sendiri tuh seperti ini. Jadi hapus di sini halaman edit delete dengan controller yang ada di halaman edit dengan metode delete. Kita kirimkan ID-nya, ID yang ingin kita hapus. Nah, di halaman edit delete. Nah, delete di sini kita langsung panggil model delete dan kita kembali ke halaman data. Nah, mendelete datanya seperti apa? Tadi udah digambarkan juga di sini. Dengan fungsi delete data, kita cek dulu ID-nya yang mana, dengan kemudian kita delete. Nah, tadi ini kenapa saya patokannya dengan ID? ID ini saya buat sebenarnya kalau bisa dilihat itu saya buat auto increment atau data unik. Jadi saya nggak menampilkannya sebenarnya. Yang saya tampilkan di table itu cuma nomor yang di loop. Dan ini sekitar ini aja, apa tuh namanya, tambahan. Kalau di JavaScript jQuery ini kalau kita nggak menjelaskan bahwa i dengan satu itu adalah sebuah int, dia akan mengkonkatenasi karena JavaScript dan JavaScript sih itu dia udah bisa mendeteksi apa tuh namanya dari variabel itu, jenis variabel itu sendiri itu apa, itu misalnya string itu ini. Tapi yang bisa terjadi masalah tuh ketika kita menggunakan ini logo plus karena kalau pada string itu kan konkatenasi, menggabungkan dua string menjadi satu, dan kalau di int itu adalah proses pertambahan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan seperti parse int, berarti ini kita mengubah file itu menjadi int, atau kalau di Python mudahnya int dalam kurung nama variabel tersebut. Python karena Python mirip dengan bahasa kita yang paling ini. Nah, oke. Pengen menunjukkan database-nya. Dari tadi ngomong panjang lebar, lupa menunjukkan database-nya. Nah, di sini database-nya. Database-nya saya ngebuat ini namanya CRUD sederhana. Di CRUD sederhana karena kita menggunakan MySQL. Nah, di sini ada tabel mahasiswa. Saya buat cuma cukup satu tabel mahasiswa yang ada datanya nama saya tadi karena ini ID-nya auto increment. Kalau kita bisa lihat di sini strukturnya ID saya buat panjangnya 11. Sebenarnya ID ini sampai 11, ada 11 length-nya, ada 11 ini. Jadi misalnya ada 1 sampai 11 gitu, 1 seperti itu. Nah, dan fungsinya auto increment. Jadi kita tidak mengontrol, jadi dia akan menambah sendiri setiap ada pertambahan ininya sendiri. Nah, kemudian untuk nama
Nama saya untuk nama menggunakan dengan varchar. Varchar 60 panjangnya. Namanya sampai 60. Kalau yang saya ketahui ini dari dosen, kemarin pas ngambil Webpro, kebetulan semester kemarin saya ngambil Webpro, itu nama itu kebanyakan itu panjangnya itu tidak lebih panjang dari 50. Tapi kalau misalnya customer-nya emang ada namanya lebih dari 50, ya mungkin kita siapkan aja, ini saya juga jaga-jaga di 60. Dan kalau kita juga ngaturnya sembarangan, kita full misalnya 255 semuanya kita fullin, itu juga nggak baik buat database-nya. Kenapa? Karena database-nya akan boros juga. Jadi kita ini, dan NIM ini kebetulan karena saya mahasiswa Telkom itu kalau nggak salah NIM-nya itu panjangnya ada 10 digit atau 12 digit gitu. Jadi saya tulis di sini 12, saya lupa atau enggak, antara lupa dengan ini, jadi saya taruh aja NIM-nya 12 dengan 12 digit dengan INT. Nah, itu oke, database-nya ini database yang pernah saya buat tugas-tugas pembelajaran saya. Oke, kita lihat ke halaman ini. Halaman, aduh, apa ya, tidak bisa untuk full screen. Di ini Meet aja nggak boleh. Oke. Nah, tadi fungsionalitasnya kita udah tambah. Sekarang mungkin kita coba ada error nggak? Kita ingin menambahkan misalnya nama tadi Hafiz Lazuardi. Lazuardi dengan NIM-nya 13011842000. Misalnya ini NIM-nya. Kita submit. Nah, database error nih, NIM-nya nggak boleh 0. Berarti NIM ini kita ada salah ketika mengambil NIM. Kita cek dulu di halaman form namanya apa? Input NIM. Oke. Oh, pantas. Karena di form namanya masih sama. Jadi dia tidak mendapatkan data NIM di halaman utama. Jadi dia postnya 0. Yang dikirimkan ke controller itu 0. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, kemudian kita tampilkan. Datanya udah berhasil masuk ke database. Nah, kemudian kita coba untuk edit. Edit misalnya Hafiz. Hafiz kita edit. Nah, ini tadi sesuai yang saya bilang, yang di loop itu di table itu cuma nomor yang kita looping. Tapi ID dari si Hafiz ini sebenarnya 4. Ini juga bisa kita sembunyikan dari ini kalau kita nggak mau kalau ID kalau data-data privasi nggak ingin ditampilkan, di ini bisa disembunyikan. Itu bisa main.ht aksesnya atau kita menggunakan proses pelemparannya aja yang menggunakan post, kalau nggak salah emang pakai post sih. Post itu tidak akan ditunjukkan sebenarnya. Ini karena kebetulan karena ini aja nggak saya setting, jadi tampil di sini. Kita bikin Hafiz Lazuardi tapi NIM-nya kita bikin jadi 00. Apakah bisa? Nah, page-nya nggak ada halaman edit 4. Oke. Ini berarti ketika berpindah ada kesalahan. Dia bisa melakukan edit tapi nggak menemukan halaman edit 4 ini. Jadi halaman edit 4. Nah, ketika formnya di ini melempar halaman edit 4. Coba cek. Ini juga agak susah. Oh iya, kurang ininya. Kurang slash. Oke, kita coba dengan nama Hafiz Lazuardi dengan NIM 200. Data sudah terupdate, database juga sudah terupdate. Nah, untuk read-nya seperti tadi, proses read-nya tadi bisa menggunakan tadi, kita ambil datanya dulu di controller, baru kita passing ke view, atau kita bisa menggunakan Ajax. Ajax kita ambil ke database. Masih sama. Seperti itu sih, kurang lebihnya. Untuk buat sederhana, ini CRUD sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Belum ada tambah-tambahan lain, seperti modal, apa itu belum ada. Karena ini fungsionalitas sangat sederhana. Cuma CRUD memasukkan data, mengeluarkan data, dan menghapus data. Seperti itu. Mungkin akan saya kembalikan ke Peter dulu, atau jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan dulu. Ya, bagi yang ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Hegi. Ada yang mau bertanya?
Gi mau nanya dong. Nggak nanya kayak Boleh, boleh, boleh. bukan nanya sih. Bisa dijelasin itu lagi nggak? MVC apa model MVC-nya tapi dengan lebih apa ya? Lebih 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 detail lagi gitu loh. Oke, oke. Jadi mungkin kalau yang ini ya, MVC itu yang pernah pakai OOP pasti tahu sih. OOP jadi kayak object oriented, tapi ini agak sedikit berbeda. Dia mirip banget kayak OOP. Jadi eh, untuk melakukan kerjanya kita butuh tiga komponen. Ada model, ada view, dan controller di sini. Model ini biasanya berkaitan dengan hubungan dengan database atau iya biasanya sih dengan database. Kita untuk mengambil data, menghapus data itu akan melalui satu model. Dari model ini. Ini bisa di ya kayak objek lah, kayak objek kalau di dalam OOP dalam bentuk objek. Nah, kemudian ada controllernya. Controller ini gunanya tadi untuk menghubungkan antara objek dengan view. Jadi kan ada dua nih bagian utama dari MVC ini, model sama view-nya. Yang kita mainkan, view-nya itu kan tampilan utama, model itu yang dengan datanya. Nah, untuk menghubungkan keduanya ini menggunakan satu controller namanya. Controller ini gunanya bisa tadi untuk berpindah view atau mengambil data dari model dikirimkan ke view seperti itu, menghubungkan dari dua arah, itulah pokoknya dua dua tempat itu. Kalau pernah ngambil OOP mungkin pernah tahu juga kayak gitu. Misalnya Java, di Java karena saya dulu OOP ke Java. Di Java itu juga kayak gitu, dari model ini objek ini kita ambil datanya, habis itu kita kirimkan seperti itu. Dan model kalau di model ini biasanya karena ini sih public sih, tapi kalau di OOP karena sistemnya ada enkapsulasi, itu dia jadinya harus di private biasanya. Datanya jadi di private, jadi nggak bisa diakses langsung dari luar. Itu juga bisa dilakukan di MVC seperti tadi di controller, kita ubah dengan private. Mungkin kalau Noval udah pernah lihat codingan yang send email yang kita buat dulu, itu kan dia menggunakan tipe private. Private itu dia datanya cuma bisa digunakan di file itu sendiri. Itu loh. Jadi nggak bisa Oke. diakses dari langsung. Jadi kalau mau diakses langsung itu harus menggunakan metode yang publik. Biasanya itu getter dan setter. Seperti itu sih. Kalau MVC-nya sendiri intinya seperti tadi tuh. Model untuk mengambil hubungan dengan database, kalau view dengan tampilan, kalau controller itu ya yang mengimbangi kedua ini. Yang untuk pindah data, pindah tempat, memparsing data, memproses apa tuh namanya pekerjaan, habis itu menampilkan ke view atau pekerjaannya diambil habis itu dikirim ke model seperti itu kurang lebihnya. Oke, oke. Thank you, thank you. Ayo yang lainnya ada yang mau ditanyakan enggak? Misi, halo, masuk. Iya, masuk. Permisi, mau nanya bang, kalau misalkan mau kayak tadi tuh apa aja sih yang perlu disiapin gitu? Kayak misalkan saya masih pemula banget nih, belum pernah begitu-begituan. Pengen coba mulai itu apa aja yang harus disiapin bang? Oke, sebenarnya intinya sih kalau kita mau ngebangun sebuah website, kita tuh paham HTML, paham CSS, paham Java, atau sama PHP. Tapi ini tergantung sih kalau misalnya kita kerja nanti kita emang pengen fokus di back end gitu, ya kita belajar back end aja. Kita pengen fokus front end, ya kita belajar front end aja. Front end itu ya tadi tampilan itu CSS seperti itu. Kalau back end itu ya tadi kayak kita bekerja untuk memproses datanya, untuk menampilkan datanya itu apa aja yang kita proses terlebih dahulu ke database. Jadi kita ada pemahaman tentang SQL query dan pemahaman tentang bahasa pemrograman step by stepnya seperti itu. Nah, kenapa kita pakai framework? Karena itu memudahkan kita tadi untuk mengerjakannya, karena kalau kita pakai native kita harus melakukan koneksi sendiri, mengquery sendiri, itu agak sedikit ribet terutama di bagian query, karena query itu
terutama kalau kita menggunakan join table itu agak ribet, jadi kita butuh pengalaman lah, kita harus belajar seperti itu. Kalau mau mulai, saya dulu sih pertama di kuliah, pengalaman kuliah saya belajar HTML dulu. HTML, kemudian CSS. Nah, setelah dapat CSS, saya belajar Bootstrap. Bootstrap ini memudahkan aja, karena kita tinggal, sebenarnya nih, saya tunjukin deh, halaman yang namanya Bootstrap itu apa. Takutnya ada yang masih awam. Oke. Ini Meet. Nah, ini ada namanya Bootstrap. Nah, Bootstrap itu udah kayak kita misalnya mau bikin table gitu. Bikin table kita sisa cari tabelnya. Nah, di sini udah ada template-nya gitu. Jadi kita bisa gitu nerapinnya. Mempermudah kita aja, mempersingkat kita bekerja. Tapi syarat utama untuk bisa pakai Bootstrap ini harus paham namanya CSS sama itu dulu HTML dulu. Kenapa? Karena kalau kita asal langsung pakai Bootstrap aja kita nggak bakal ngerti ini maksudnya apa sih table, maksudnya t-head ini apa sih, tr itu apa sih, th itu apa, kalau misalnya scope itu apa, seperti itu. Nah, Bootstrap-nya mempermudah kita. Nah, selanjutnya karena udah apa tuh namanya, udah paham yang tadi itu, untuk membuat tampilan dasar kita bisa belajar ke JavaScript atau ke jQuery, dua itu. Tapi ini agak panjang nih kalau belajar JavaScript, karena JavaScript itu kan bahasa pemrograman. Itu banyak tricky juga. Saya jujur saya juga agak kesusahan kalau JavaScript, makanya sampai saat ini masih menggunakan basis basis PHP, karena JavaScript itu agak rumit kalau kata saya. Dan baris pengkodeannya juga agak susah, sintak-sintaknya. Kayak lebih familiar dengan PHP. Nah, selanjut dari JavaScript ini ada jQuery. jQuery ini mirip-mirip sintaknya kayak JavaScript, tapi jQuery ini biasanya juga berhubungan dengan ke database. Dan untuk Ajax tadi, dan manipulasi DOM, namanya ada DOM. DOM dari website, itu nanti sih bisa lebih lanjut. Nah, terakhir baru saya belajar PHP. Di PHP ini saya cuma belajar sebentar, nggak banyak-banyak, cuma belajar ya kayak basic datanya apa, kemudian saya praktek. Nah, prakteknya itu dosen kebetulan suruh nulis yang ada di buku praktikum saya. Jadi suruh ngopi aja gitu. Nah, itu awal mulanya juga nggak paham, akhirnya disuruh pakai Code Igniter. Nah, di Code Igniter ini baru dikasih paham tentang MVC, model-model pengaksesan data seperti itu. Nah, MVC sendiri kenapa saya demen dengan MVC, karena dulu saya pakai OOP. Saya pernah pakai OOP di Java dan itu agak menyenangkan rasanya kalau pakai itu dibandingkan struktural. Dan selanjutnya terakhir udah tadi itu sih, habis itu sisa implementasi. Jadi yang paling penting ya mungkin menurut saya paham yang kelima itu tadi, antara HTML, CSS, JavaScript, jQuery atau PHP. Tapi JavaScript ini sendiri kita masih bisa bikin alternatifnya dengan PHP, dengan fungsionalitas dari PHP itu. Tapi ya kekurangannya satu, biasanya agak kurang responsif websitenya, karena, dan satu lagi kalau PHP itu dia bahasanya server side. Jadi kalau di ada kesalahan-kesalahan itu agak susah kita lihatnya di client side, karena dia dijalankan di server. Dan biasanya itu kalau kita buka di inspect element juga, itu nggak akan kelihatan ininya apa tuh namanya, codingan itu, baris codingan itu. Seperti itu sih. Ada kurang, udah cukup jelas tidak? Atau masih ada yang pengen ditanya lagi? Cukup Bang, makasih banyak ya. Oke. Sama jangan lupa sih tadi nyiapin itu peralatannya. Setidaknya kalau pengen mudah di Windows, kita pakai SAM aja untuk localhost-nya. Untuk ngebuat di localhost pakai SAM. Itu aja sih. Jadi kita udah disediain web servernya sama database-nya, yang basisnya MariaDB atau MySQL. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Netshow kali ini akan diakhiri. Tidak ada, ya sudah. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Netshow kali ini. Dan terima kasih juga buat Heki yang sudah menjadi pemateri. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Sekian, terima kasih. Netshow kali ini diakhiri. Sudah diperbolehkan keluar.
Makasih Bang. Makasih banyak. Bang. Makasih ya Bang ya.